Kalian ini ditakdirkan bersama, ya. Tuhan sudah memberkati, kalian harus mewartakan Kristus lewat pernikahan kalian. Salah satunya adalah lewat kesepakatan itu yang tidak mudah. Kita masih bicara bersama Pastor Belsa Erbandi, bicara soal kehidupan rumah tangga. Di awal ada fenomena bapak rumah tangga. Kemarin kita bicara soal tahun-tahun rawan, umur-umur rawan suami istri ini umur berapa. Dan semuanya sudah bisa dijawab gitu ya. Dan sekarang kita bahas satu langkah yang lebih dekat lagi ke kehidupan sehari-hari. Pernikahan itu kan dua orang yang menjadi satu. Benar. Dua kepala yang menjadi satu, dua pikiran yang berbeda. Nah, kalau ngomongin soal pikiran harus sepakat. Kalau tapi nggak gimana sepakat, Pak? Iya. Ya kan beda pendapat. Beda latar belakang keluarga, beda usia, beda pendidikan, akhirnya sering muncul ketidaksepakatan. Nggak usah ngomongin soal hal yang besar ya, makan di mana aja, yang satu nggak sepakat, yang satu ini, yang satu bingung, ntar ujung-ujungnya nggak makan, udah malam soalnya udah pada tutup semua. Ketidaksepakatan yang kita bahas hari ini, dan kita masih juga bicara bersama Pastor Belsa Erbandi. Yes. Ketika terjadi ketidaksepakatan, Pastor Belsa. Nah, lalu biasanya sang suami, kita ini dengan kepala yang besar, dengan emosi yang tinggi, suami kepala, kamu harus ikut suami. Apa kata suami, kamu harus ikut suami. Apakah itu adalah hal yang benar, Pastor Belsa? Kurang pas, kurang tepat. Karena kembali lagi itu seninya hidup berumah tangga, ya. Kita hidup bersama dengan pasangan kita, teman hidup kita. Ya. Teman hidup kita bukan anak kita, bukan orang tua kita, tapi dia yang sudah Tuhan kirim untuk menjadi pasangan kita, itulah teman hidup kita. Nah, ketika kita bersama dengan teman hidup kita yang beda tadi, jelas beda kelamin, beda latar belakang, dididik, beda pendidikan, bahkan beda usia, itulah kita harus menemukan satu titik temu yang dikatakan atau disebut sebagai kesepakatan. Nah, kenapa? Karena Alkitab saya mengatakan manusia itu, ya, laki-laki dan perempuan menjadi satu, dan mereka bukan lagi menjadi dua, tapi satu daging. Satu daging ini artinya satu pikiran, satu pemahaman, satu segala hal itu kesepakatan termasuk sama-sama di dalamnya. Kalau kita dengan orang tua kita bisa saja satu roh, ya, artinya kepercayaannya sama gitu, atau dengan saudara kita, tapi kita hanya satu daging dengan pasangan kita. Nah, bicara di sini daging itu bicara pikiran kita. Jadi termasuk mendidik anak itu harus sepakat. Pilihan ke depan harus sepakat. Ketika tidak ditemui yang namanya kesepakatan, berarti jangan ambil dulu. Tapi kalau memang harus diambil, ya si pihak yang tidak diambil keputusannya harus siap menerima dengan legowo, dan jangan sampai menyalahkan efek di kemudian hari karena dia bilang, nah, ini kan ngikutin kemauannya papa, ya kan, ini kan ngikutin maunya mama, atau ini ngikutin maunya kamu gitu. Nggak boleh seperti itu, karena yang namanya suami istri itu harus yang namanya satu daging, satu kesepakatan pula dalam berbagai hal. Baik. Oke, itu dia. Jadi kadang-kadang suami itu kan ada gengsinya ya, ada gengsi, ya. Ada kalau misalnya kemauan sendiri. Kalau bukan saya, ntar saya dianggap bahwa saya ini nggak dewasa, nggak tegas, atau saya bahkan takut sama pendapat istri kayak gitu-gitu. Takut sama istri. Padahal seninya itu loh, kembali pada seni gitu ya. Kalau semuanya suami, emang suami ini siapa kok selalu benar, kan nggak selalu benar gitu ya, Pastor Belsa ya. Benar. Jadi sorry saya masuk lagi. Jadi silakan. Betul, ada seninya di dalam untuk kita masuk bersama dengan pasangan, bagaimana kita menemukan titik temu atau kesepakatan. Maka biasanya kan suami tuh pinter-pinter gitu ya, suka ya udahlah bagaimana gitu. Saya ingat ada satu cerita lucu ya gitu, ada orang suami istri lihat rumah gitu kan. Ini rumahnya bagus-bagus ya sayangnya, iya, tapi mahal-mahal nih. Masa di situ tulisannya ya kan cicilannya 96 kali gitu, satu kali aja udah hampir 10 juta gitu. Terus habis itu istri bilang, aku mau di situ, nggak ketemu titik temu. Suaminya bilang, oh bisa mah, ada, boleh deh kita beli rumah di situ, nggak 96 kali bayar, 3 kali bayar. Istrinya kaget, ya kan? Kok 3 kali bayar, Pak? Itu bayar KPR apa? Enggak, 3 kali reinkarnasi. Papa reinkarnasi 3 kali. Lama bener kayaknya ya. Kita bayar 3 kali, 3 turunan. 3 turunan lagi. Apalagi kayak gitu. Iya. Udah mati, udah hidup lagi. Belum selesai cicilannya ya kan. Nah, maksud saya justru seninya itu di situ. Entah suaminya yang masuk, entah istrinya yang ngalah. Pokoknya kalian ini ditakdirkan bersama, ya. Tuhan sudah memberkati, kalian harus mewartakan
Kristus lewat pernikahan kalian. Salah satunya adalah lewat kesepakatan itu yang tidak mudah. Makanya selalu bawa ke doa, diskusikan, atau ada istilah dalam bahasa Jawa yang waras ngalah, ya udahlah mungkin suami mau, oke deh saya nurut gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk kemudian ribut ke depannya bahwa ya itu kan dulu ngikutin mau kamu, nggak bisa begitu. Bahwa kalau memang yang diambil keputusan suami atau istri, terima dengan legowo, terima pula resikonya. Karena ini suamimu, ini istrimu gitu. Ini bukan orang lain. Baik, itu dia Sobat Ide ya. Tapi kita mikirin yang paling buruk lah, seperti yang tadi Pastor Wilsa bilang ya, mikirin yang paling buruk dan mempersiapkan segalanya. Kalau memang deadlock deh, udah nggak bisa deh, nggak sepakat aja. Misalnya untuk sekolah, yang satu pengen ini, yang satu pengen di sini, apalagi soal masa depan ya, rumah, soal rumah, bisa soal mobil, mobil, pokoknya hal-hal jalan-jalan luar negeri bisa juga. Ujung-ujungnya nggak sepakat aja, Pastor. Lalu gimana kalau misalnya nggak sepakat, kata suami juga nggak selalu benar. Lalu gimana kalau benar-benar nggak sepakat, Pastor? Apakah harus cari pihak ketiga atau mungkin orang tua, tanya pendapat orang tua atau gimana, Pastor? Ya, kalau belum temu titik sepakat, kita lihat dulu ini urgensinya apa. Kalau nggak terlalu urgensi ya jangan diambil dulu. Gitu. Tapi kalau harus buru-buru diambil dalam waktu cepat, carilah win-win solution gitu. Yang kira-kira istri win, dapat bagiannya dia, rasa sejahtera di situ, suami juga dapat bagiannya. Kalau ngikutin semua yang maunya suami itu kan bukan win-win solution, win-loss solution namanya gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ini menurut saya pribadi ya, kita pasti kalau ada perbedaan pendapat doa ke Tuhan, ya, atau kita share dengan sesama orang yang sudah menikah, tapi yang betul-betul sekali lagi ya, betul-betul bisa kita tahu kerohaniannya dan menjaga privasi, karena jangan sampai kita cerita akhirnya menjadi bumerang buat kita gitu. Dan kalau saya pribadi sebisa mungkin ya, ini saya pribadi ya, saya tidak mengatakan orang lain ya, saya tidak membebani orang tua gitu, karena begini, kadangkala apalagi orang tua kita bertambah umur termasuk pemikiran mereka berbeda dengan mereka yang dulu. Saat mungkin kita menceritakan masalah rumah tangga kita, mereka terbeban, kitanya udah happy-happy, kita udah ngafe-ngafe, orang tua kita masih kepikiran, padahal kita sudah tidak seperti itu. Yang dia dengarkan misalkan, waduh, anakku dibeginikan oleh istrinya, oleh suaminya. Padahal setelah itu anaknya udah damai-damai aja, orang tuanya masih kepikiran. Nah, itu yang selalu saya katakan kepada pasangan muda, sebisa mungkin tidak perlu menceritakan. Tapi kalau sudah sampai parah ya cerita tidak apa-apa. Tapi kalau yang simple-simple, kecil-kecil semua, Pama, ini si ini begini, suamiku begini, istriku begini, kasihan orang tua kita juga. Gitu. Jadi kalau ada di titik tidak temu itu, doakan, diskusikan kalian berdua sebagai suami istri, sebagai orang yang dewasa. Kalau urgensinya itu harus segera diambil, cari win-win solusi. Ya, kalau misalkan tidak perlu ya jangan diambil dulu. Tunggu sampai dua-duanya dalam kondisi tenang, mateng, mau ngalah, akhirnya akan kita ketemu titik yang baik di saat waktu yang tepat. Itu dia kuncinya. Kalau perlu ke konselor silakan ke konseling. Pokoknya yang Anda percaya dan benar-benar memberikan Anda jalan keluar gitu ya, biasanya ke sini nih gitu ya. Kalau misalnya orang tua, ya perlu dipertimbangkan begitu ya, baik buruknya, seperti yang tadi Pastor Wilsa bilang begitu. Minggu ini seperti pertanyaan dari pasangan-pasangan pranikah ya, kita wakilkan. Kalau gimana Pastor? Kalau gini, nah kita wakilkan lah seminggu ini full soal hubungan suami istri ya. Baik juga mungkin yang sudah menjalankan rumah tangga sekian lama gitu ya, dan ini sudah jadi sudah Anda lakukan juga mungkin, sudah pernah Anda alami juga, dan semoga juga bisa jadi berkat buat kita semua. Amin, ya. Narasumber kami Pastor Belsa ada Instagramnya ya, Joy? Ada, Anda bisa follow ya di @belsa_r_bandi, BELTSAR Bandi. Di situ Anda bisa follow. Aktif kok di Instagram. Jadi kalau Anda follow tuh Anda selalu lihat update-update-nya di mana, lalu juga konten-kontennya. Silakan Anda bisa follow di situ ya. Pastor Belsa, terima kasih banyak. Kalau hari ini kita sudah ya tipis-tipis lah ya, mengingat masa-masa pranikah dulu gitu ya. Kita belajar kembali dan kita kembali diingatkan lah. Yang mau menikah dipersiapkan, yang sudah menikah kembali diingatkan gitu ya. Semoga seminggu inilah boleh jadi berkat buat banyak orang. Makasih Pastor Belsa sudah bersama-sama dengan kami full seminggu ini. Makasih buat waktunya, doa kami sehat selalu Pastor Belsa, semakin luar biasa pelayanan dan pekerjaannya. Tuhan berkati Pastor Belsa. Terima kasih Pastor. Iya, amin. Terima kasih Bung Nathan, Bung Jonathan, Tuhan berkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.